syukur bagi Dia. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk rahmat-Mu yang besar bagi kami. Kami mau bersekutu dengan-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami mau memberikan hati yang mau taat kepadamu, kami mau memberikan telinga yang mau mendengar kebenaran-Mu. Karena itu Roh Kudus tolong kami. Pakailah hamba-Mu yang kurang ini, sehingga biarlah ketika kami merenungkan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melanjutkan renungan kita dari Injil Markus pasal yang ke-10, ayat 35 sampai 45. Markus pasal yang ke-10, ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? lalu kata mereka, Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. tetapi kata Yesus kepada mereka, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka. Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Baik yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita membahas tentang percakapan Yesus dengan seorang yang kaya, tentang hidup kekal, maka minggu ini kita akan membahas percakapan Yesus dengan murid-muridnya, khususnya dua bersaudara Yakobus dan Yohanes. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti khotbah minggu yang lalu, Bapak Ibu bisa mengikuti tautan yang ada di layar. Dan jika Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan yang kami bagikan, Bapak Ibu dapat menekan tombol like, karena dengan semakin banyak orang yang like pada video ini, maka video ini akan dibagikan kepada lebih banyak orang di YouTube. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak akan membicarakan lagi tentang kekayaan, tapi kita akan membicarakan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang melayani. Saya kira frase kepemimpinan yang melayani atau servant leadership itu sudah menjadi frase yang populer belakangan ini. Bukan hanya di gereja, tapi di dalam banyak bidang kita mendengarkan frase itu. Di dunia bisnis ada servant leadership, bahkan birokrasi pemerintah juga sekarang memakai frasa kepemimpinan yang melayani. Perikop hari ini, Bapak Ibu, ada dua orang murid Yesus, Yohanes dan Yakobus bersaudara, anak-anak Zebedeus, datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk melakukan sesuatu kepada mereka. Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk kemudian dia ditangkap, disalibkan, mati dan bangkit. Markus mencatat Yesus berbicara 3 kali kepada murid-muridnya tentang hal itu. Pemberitahuan yang pertama di Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33,
diresponi oleh Petrus yang mengatakan kepada Yesus, itu tidak akan terjadi. Dan Yesus kemudian memarahi Petrus, dan Yesus mengatakan, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Pemberitahuan yang kedua di Markus pasal 9 ayat 34, Yesus menyampaikan kepada murid-murid, tapi murid-murid tidak memahaminya, dan bahkan murid-murid membahas yang lain. Di Markus pasal 9 ayat 34 itu, murid-murid kemudian membahas tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dan akibatnya Yesus kemudian mengajarkan mereka, barang siapa yang hendak menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terakhir dan pelayan bagi semuanya. Menjadi eskatos dan diakonos dari semuanya. Dalam perikop minggu yang lalu kita juga mendengar Yesus mengatakan bahwa banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di Markus 10 ayat 31. Dan dalam perikop sebelum perikop yang kita bacakan hari ini, di ayat 33 Yesus mengatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesa, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Yesus mengatakan dengan gamblang, dengan terang-terangan, apa yang akan terjadi di Yerusalem nanti. Tapi coba lihat ayat 35, satu ayat tepat setelah pemberitahuan Yesus yang ketiga kali, di ayat 33 dan 34. Di ayat 35, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Mereka datang dan mendesak Yesus sebenarnya. Dari kalimat mereka ini, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Mereka ingin Yesus mengabulkan permintaan mereka. Dan apa permintaan mereka? Di ayat 37, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yohanes dan Yakobus sama sekali tidak menanggapi pemberitahuan Yesus tentang kematiannya. Sama sekali tidak menanggapi pemberitahuan penting yang Yesus sampaikan. Mereka bicara tentang posisi dalam kemuliaan Yesus. Cerita ini berharga bagi kita untuk kita renungkan. Apalagi kalau kita suka dengan frasa pemimpin yang melayani atau servant leadership. Yohanes dan Yakobus adalah 2 dari 3 murid utama Yesus yang sering Yesus bawa dalam kesempatan-kesempatan yang khusus. Selain mereka ada Petrus. Petrus sudah dapat teguran dengan keras dari Yesus, dan di ayat 31 Yesus mengatakan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ada yang mengatakan Yohanes dan Yakobus melihat itu sebagai kesempatan untuk mereka menjadi lebih utama dari Petrus. Dan karena itu mereka datang kepada Yesus dan meminta permintaan ini. Duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, teman-teman, di masa itu artinya mereka menjadi orang-orang utama. Mereka mungkin membayangkan Yesus menjadi raja, dan Yohanes dan Yakobus menjadi penasihat utama di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Kalau kita melihat ayat-ayat ini dari ayat 33 tadi sampai kemudian ayat 35 sampai seterusnya, kita bisa melihat sesuatu yang sebenarnya mengejutkan. Kenapa? Karena bagaimana Yakobus dan Yohanes bisa begitu tidak peduli. Tidak peduli bagaimana Yesus sedang memberitahukan apa yang akan terjadi pada dirinya. Mereka sedang menuju ke Yerusalem. Dan Yesus memberitahukan 3 kali kepada murid-murid ke Yerusalem itu untuk apa. Tapi 3 kali juga murid-murid gagal memahami apa yang Yesus sampaikan itu. Dan setelah mendengar pemberitahuan yang ketiga dari Yesus ini, Yohanes dan Yakobus bahkan tidak menyinggung sama sekali tentang hal itu. Mereka datang kepada Yesus dan meminta posisi yang istimewa, posisi yang khusus di kiri dan kanan Yesus. Murid-murid, teman-teman, gagal paham tentang rencana Yesus. Gagal paham tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus. Ini mengejutkan karena mereka mengikuti Yesus selama 3 tahun lebih. Mereka belajar dari Yesus, mereka melihat pelayanan Yesus, mereka menyaksikan kuasa Allah yang menyertai Yesus, mereka menyaksikan dan merasakan kasih Allah yang nyata dalam pelayanan Yesus, tapi mereka gagal memahami inti dari pelayanan Yesus itu untuk apa.
Mereka gagal memahami puncak pelayanan Yesus itu nantinya akan seperti apa. Karena itu mereka begitu terkejut ketika mendapati Yesus ditangkap tanpa perlawanan. Mereka begitu terkejut ketika Yesus dengan mudahnya dibawa oleh para pasukan pemimpin agama, dengan mudahnya disesah dan disalibkan. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada satu hal kecil yang kita bisa renungkan dari Yohanes dan Yakobus ini. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab. Coba kita periksa doa-doa kita. Apakah isi utama dari doa-doa kita? Apakah doa-doa kita berisi syukur kepada Tuhan, pujian dan penyembahan untuk kasih karunia Allah yang kita terima dalam Kristus Yesus, pujian dan penyembahan untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah doa-doa kita berisi pengakuan bahwa kita lemah, bodoh, dan berdosa? Atau doa-doa kita berisi permintaan, permohonan, desakan kepada Tuhan? Kalau kita mengikuti pembicaraan Yesus dengan murid-murid dalam perjalanan ke Yerusalem, kita akan melihat dengan jelas pesan yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-murid, bahwa kedatangannya ke dunia ini adalah untuk mati di kayu salib. Kedatangannya di dunia ini adalah untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka, dan untuk melakukannya, ia harus mati di kayu salib. Karena itu murid-murid yang mau mengikuti Yesus, mereka juga harus menyangkal diri dan memikul salib. Murid-murid yang mau mengikuti Yesus, mereka juga harus belajar untuk menjadi pelayan, menjadi yang terakhir, menjadi pelayan dari semuanya. Yakobus dan Yohanes amplifies, menegaskan sekali lagi jurang pemahaman antara murid-murid dan Yesus. Ketika Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus dan mengajukan permintaan ini, kita lihat bagaimana Yesus meresponi mereka. Yesus tidak memarahi mereka, tapi Yesus menjawab, apa yang kamu kehendaki aku perbuat padamu. Yesus tidak memarahi mereka, tapi Yesus menjawab, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kemudian mereka bilang, mereka mau duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Terhadap permintaan ini juga Yesus tidak marah. Yesus bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Yesus tidak memarahi Yakobus dan Yohanes, tapi Yesus mau menyadarkan mereka. Yesus mau mereka tahu apa artinya ada di kanan dan kiri Yesus. Kalau kita ingin menjadi orang terutama di dalam sebuah kerajaan, kita tentu harus tahu sang raja maunya apa. Nggak harus dalam sebuah kerajaan, di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Kalau kita mau menjadi orang kepercayaan pemimpin atau orang kepercayaan owner, kita harus tahu ownernya sukanya apa. Kita harus tahu visinya si owner itu apa. Dan kemudian kita menyesuaikan diri. Atau kita menjilat seolah-olah kita sepakat dengan visinya, seolah kita sepakat dengan nilai-nilainya, supaya kita dapat kepercayaannya dan berada pada posisi kiri dan kanannya. Seperti itu kan? Nah, Yesus juga begitu. Yakobus dan Yohanes ingin berada di sebelah kanan dan kiri Yesus. Di pikiran mereka, sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus itu adalah posisi yang terhormat. Jadi Perdana Menterinya Yesus, atau jadi Menteri Koordinatornya Yesus, atau jadi Ketua DPR-nya, seperti itu. Tapi bagi Yesus, berada di kanan dan kirinya itu artinya menjadi orang-orang yang paling siap menderita seperti dia menderita, paling siap pikul salib seperti dia pikul salib. Karena itu Yesus bilang kepada Yakobus dan Yohanes, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dan mereka menjawab dengan percaya diri, kami dapat. Haleluya. Kita lihat betapa mereka menginginkan posisi itu. Betapa mereka menginginkan menjadi yang terutama di samping Yesus. Sehingga mereka bilang, kami dapat. Artinya mereka mengatakan sebenarnya, apa Tuhan? Syaratnya apa? Kami mau, kami siap. Apapun syaratnya, asal posisi itu diberikan kepada kami siap. Dan Yesus bilang lagi, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, sebagai murid Yesus, mereka akan mengalami seperti yang Yesus alami. Dan di ayat 40 menariknya, Yesus mengatakan, tetapi soal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah
disediakan. Haleluya. Yesus menolak untuk memastikan kamu akan dapat. Yesus bilang, itu sudah disediakan. Tempatnya sudah disediakan. Dan nanti, pada akhirnya kita akan tahu. Tapi sekarang nggak bisa. Memiliki ambisi itu manusiawi. Setiap orang harus punya ambisi. Tuhan tidak anti dengan ambisi kita. Kita perlu ambisi untuk hidup. Tapi, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, menjadi murid Yesus, kita belajar untuk redirect, untuk mengarahkan ambisi kita ke arah yang sesuai dengan iman kita, sesuai dengan nilai-nilai yang kita belajar dari Yesus. Yakobus dan Yohanes punya ambisi besar untuk menjadi yang terutama. Karena itu mereka sampai minta kepada Yesus. Tapi Yesus mengarahkan mereka untuk menyadari Yesus itu siapa. Kebesaran di dalam kerajaan Allah itu artinya apa? Kemuliaan dalam kerajaannya Yesus itu artinya apa? Kalau kita baca selanjutnya di Kisah Para Rasul, kita akan menemukan bahwa Yakobus adalah murid pertama yang dibunuh oleh Herodes Agrippa. Di Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Dia rasul pertama yang terbunuh, menjadi martir. Yohanes tidak dicatat di dalam Kisah Para Rasul bagaimana dia meninggal, tapi Yohanes meninggal dunia di hari tuanya. Jadi kalau mungkin kita bisa bilang Yakobus adalah rasul pertama yang mati martir dan Yohanes adalah rasul yang terakhir yang meninggal dunia. Mungkin itu kiri dan kanan Yesus yang Yesus berikan kepada mereka. Ambisi. Kita mau jadi yang terbesar. Kita mau jadi yang terutama. Selama melayani gereja juga saya menemukan itu ada di gereja. Ada di sinode. Ada di dalam komunitas-komunitas orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Memiliki ambisi untuk memimpin itu juga perlu. Itu nggak masalah. Kita perlu memiliki ambisi seperti itu. Ada yang mengatakan, Pak, aku panggilannya untuk memimpin. Oke, itu bagus. Itu nggak masalah. Seperti minggu yang lalu saya bilang, Tuhan tidak anti dengan orang kaya. Tuhan tidak anti dengan kekayaan atau uang yang banyak. Tapi masalahnya di mana? Itu kan yang penting kita renungkan dari pengajaran Yesus. Dan pengajaran hari ini Yesus bicara tentang kepemimpinan. Kenapa setelah Yakobus dan Yohanes minta seperti itu, 10 orang murid yang lain mendengarkannya dan mereka marah sekali kepada Yakobus dan Yohanes. Yesus kemudian memanggil mereka dan mengajarkan mereka pengajaran yang berharga ini. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dunia ini, pemimpin itu privilege, sesuatu yang mendapat banyak hak istimewa. Pemimpin itu privilege. Pemimpin itu adalah suatu posisi yang mendapat banyak keistimewaan. Dan pemimpin berarti otoritas, power, kuasa. Berada pada posisi pemimpin berarti memiliki kuasa. Kuasa untuk mengatur, kuasa untuk memilih, kuasa untuk menentukan arah. Itu salah satu privilege dari pemimpin juga. Dan karena itu banyak orang senang bisa berada pada posisi pemimpin dan mau mempertahankannya bagaimanapun caranya. Tapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau mau menjadi yang terbesar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu. Menjadi besar harus menjadi pelayan. Diakonos, kata yang dipakai di sini. Siapa yang mau menjadi besar di antara kamu, dia harus menjadi diakonos. Siapa yang mau menjadi yang pertama, dia harus menjadi doulos, hamba untuk semuanya. Ingin menjadi yang besar harus menjadi diakonos, ingin menjadi yang terkemuka harus menjadi doulos. Doulos itu lebih rendah daripada diakonos. Bond servant, kalau bahasa Inggrisnya. Budak, doulos itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, di dalam kerajaan Yesus ada prinsip yang berbeda. Untuk menjadi yang besar, dia harus menjadi diakonos. Untuk menjadi yang terkemuka, dia harus menjadi doulos. Pemerintah di dunia ini memerintah dengan power, kata Yesus. Tapi di dalam kerajaan Allah yang besar, yang terkemuka itu, pemimpin itu melayani. Pemimpin itu melayani. Yang
Yang terkemuka adalah doulos, budak, itu yang terkemuka. Kata pelayan, Bapak Ibu, profesi pelayan di dunia itu bukan profesi yang dibanggakan. Karena itu ketika Yesus mengatakan tentang pemimpin yang melayani, yang terkemuka itu menjadi doulos, itu adalah sesuatu yang dahsyat. Karena ini menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yesus menunjukkan kepada kita nilai-nilai kerajaan Allah yang berbeda dengan dunia ini. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Allah menghargai pelayanan daripada kekuasaan, fungsi daripada posisi. Yesus menantang kita untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah ini di masa kini juga. Kalau kita lihat Yakobus dan Yohanes, kalau kita lihat Petrus, kalau kita lihat murid-murid yang bertikai soal posisi mereka, kita bisa bilang, wah ini murid-murid seperti apa. Tapi murid-murid ini menjadi cermin bagi kita hari ini. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Bagaimana kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita, dalam organisasi kita, dalam gereja kita, dalam kehidupan kita di tengah dunia secara nyata. Ini adalah pelajaran yang gereja juga harus terus-menerus belajar. Seringkali kita ingin menjadi yang terbesar, yang terutama, dan membuat kita kemudian kehilangan terang kita sebagai gereja Tuhan di tengah dunia ini. Banyak kali kita ingin gereja kita menjadi yang number one, yang nomor satu. Kita menjadi yang terutama, kita menjadi yang terkemuka, kita menjadi yang terbesar, sehingga kemudian kita lupa untuk mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga kita lupa untuk melayani seperti teladan Yesus. Sehingga kita lupa untuk mengasihi seperti teladan Yesus. Yesus mengatakan kalau mau jadi yang terkemuka, jadi doulos. Doulos itu adalah budak, bond servant. Itu artinya seorang budak yang menjadi milik dari seorang majikan. Karena itu Yesus bilang juga bahwa kita tidak bisa melayani dua tuan. Karena itu, doulos itu hanya melayani satu tuan. Dia milik majikan A misalnya. Karena dia milik majikan A, maka dia tunduk kepada semua perintah dari majikan A. Kalau ada majikan B yang memerintahkan sesuatu, dia tidak tunduk kepada perintah dari majikan B. Kenapa? Karena itu bukan majikannya. Majikan B bisa dapat layanan dari si doulos ini kalau itu adalah perintah dari majikan A. Dan Yesus mengatakan, untuk menjadi yang terkemuka dalam kerajaan Allah, kita harus menjadi doulos bagi Allah. Artinya kita tunduk sepenuhnya kepada Allah, perintah Allah, kehendak Allah. Dan dengan demikian kita berkenan kepada Allah. Karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Markus 10 ayat 35-45 mengajarkan kita untuk memeriksa diri kita. Bagaimana ambisi-ambisi kita, bagaimana sikap kita kepada majikan kita, tuan kita. Kalau kita punya ambisi sebagai manusia, itu bagus, tapi minggu lalu kita sudah bahas tentang kekekalan. Ada hal-hal yang kita harus lepaskan demi kekekalan. Dan hari ini kalau kita punya ambisi secara rohani di dalam gereja, dalam pelayanan, kita perlu ingat nilai-nilai kerajaan Kristus seperti apa. Dan kita perlu sesuaikan ambisi kita dengan nilai-nilainya Kristus. Mau menjadi yang terbesar, mau gerejanya jadi yang terbesar, terutama belajar dari Yesus, dengar dari Yesus, menjadi doulos dari semua. Ada yang bilang, tapi Pak nanti kita dimanfaatin sama yang lain. Berarti yang lain itu bukan gereja Tuhan kalau dia manfaatin doulos. Kalau kita udah melayani sebagai doulos, sebagai pelayan yang mau melayani dengan hati hamba, sebagai doulos, lalu ada pelayan-pelayan Tuhan yang lain, yang katanya pelayan-pelayan Tuhan, memanfaatkan itu, dia bukan pelayan Tuhan. Dia hanya seolah-olah melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih itu, mau jadi yang terbesar, mau jadi yang terkemuka, ingat pengajaran tentang eskatos dan diakonos. Dan hari ini, kata yang dipakai lebih rendah lagi, doulos. Taat dan tunduk pada perintah Tuhan, apapun itu akan membuat kita menjadi yang terkemuka di dalam kerajaan Allah. Dan Yesus bukan hanya mengajarkan ini. Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus menunjukkan, lihat aku. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Di Filipi pasal 2 ayat 5-8, Paulus menuliskan tentang Yesus. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba
mengambil rupa seorang doulos, kata yang dipakai adalah itu, dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam rupa sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Yesus mengajarkan ini kepada murid-murid dengan memberikan teladan hidupnya. Kalau Yesus sendiri datang untuk melayani, kalau Yesus sendiri datang untuk menjadi doulos, betapa kurang ajarnya kita yang kemudian meninggikan diri kita dan tidak mau jadi doulos. Itu parah sekali. Kita menyebut diri kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, tapi tidak mau jadi doulos. Karena itu, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus dan Yohanes mau duduk di kiri dan kanan Yesus. Duduk di kiri dan kanan Yesus artinya jadi martir pertama dan martir terakhir di antara 12 murid. Mau gereja mau jadi yang terbesar, mau dirimu jadi hamba Tuhan terbesar. Dengarkan firman ini baik-baik. Mau jadi yang terbesar berarti jadi doulos, yang paling melayani. Biarlah kita mendengar teladan Yesus ini dan kita belajar darinya. Ada cerita dari perang saudara di Amerika Serikat. Beberapa pasukan sedang memperbaiki barikade pertahanan. Ada 5 atau 6 orang sedang bekerja dengan keras, dan ada seorang yang memberi perintah, tapi dia nggak bantu sama sekali. Dan kelihatannya tentara-tentara itu kesulitan karena kekurangan tenaga. Datang seorang sipil lewat dengan menaiki kudanya. Dan orang ini bertanya kepada seorang tentara yang tidak ikut bekerja tadi, tapi yang memberi perintah. Dia tanya kepada tentara ini, kenapa kamu tidak bantu mereka? Dan tentara ini bilang, saya kopral, mereka prajurit. Oh begitu. Lalu orang sipil ini turun dari kudanya dan dia membantu mereka menyelesaikan pekerjaan itu. Dan setelah selesai, dia bilang pada korporal, "Korporal, kalau misalnya nanti ada suatu pekerjaan seperti ini dan orangnya kurang, panggil presidenmu, dia akan bantu." Lalu orang itu naik ke atas kudanya dan pergi. Dia adalah George Washington, presiden pertama Amerika Serikat. Lalu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita seperti kopral ini. Kita merasa saya kopral, saya pemimpin, saya nggak kerjakan pekerjaan kotor kayak gitu. Saya pemimpin, saya nggak lakukan hal yang hina kayak gitu. Saya pemimpin, saya bosnya. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, dia Tuhan, dia mati di kayu salib. Dia raja segala raja, dia melayani. Itu biarlah hidup kita juga menjadi hidup yang melayani. Ambisi-ambisi kita taruh di kaki salibnya, dan biarlah kita melayani seperti dia melayani. Sebagai doulos bagi semuanya. Dan sebagai doulos bagi semuanya, kita akan dapat upah dari Tuhan. Upah yang kekal menantikan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami yang lemah dan berdosa dan bodoh ini Tuhan. Seringkali kami gagal untuk memahami kehendak-Mu. Seringkali kami gagal untuk memahami kebenaran-Mu. Sehingga kami gagal untuk melayani seperti yang Kau melayani. Kami mau bertobat Tuhan. Dan kami mau mengikuti teladan Yesus yang datang untuk melayani. Dan kami mau melayani Engkau. Menjadi doulos bagimu. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus beri kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.